apa nih? Mau coba dong. Kuah kaldunya sedap banget. Iya dong, kuah gurih keemasannya dari ayam kampung asli. Hangatnya bikin nyaman. Dan sekarang juga ekstra bawang goreng. Gong deh, Gak heran, mie sedap ayam bawang selalu jadi nyaman ala Enzi. Cobain deh, resep baru mie sedap ayam bawang. Sedapnya penuh rasa di setiap suapan. Dari Wings Food. Apa tuh? Hai girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak? Enggak ya? Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oilnya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Radio Kesehatan Medina FM. Insa Medina, terima kasih masih bergabung bersama kami di Radio Kesehatan Medina FM ya. Dan Insa Medina, seperti yang Insa Medina sudah ketahui melalui player-player yang sudah kita sebar nih, hari ini sangat spesial Insa Medina, karena kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Karena hari ini kita juga ada momen spesial. Hari ini kita memperingati hari apa ya kalau tidak salah? Hari Layangan Nasional. Wah, kalau berbicara tentang layangan, Rifa rasa ini tuh favorit semua laki-laki ya, atau mungkin bahkan ada perempuan yang juga hobi main layang-layang, karena ini tuh membuat kita nostalgia terhadap permainan tradisional kita waktu dulu dan sekarang tuh luar biasa. Layang-layangan bukan hanya sekedar permainan tradisional saja. Ini sama Dina, kita akan bahas sejauh mana layang-layang ini mampu berkiprah dan mengharumkan Indonesia bahkan Kabupaten Garut ya. Dan di tengah-tengah Rifa sudah hadir dua pemateri yang luar biasa. Selamat pagi. Oke. Aku panggilnya siapa ya nanti? Boleh. Abah. Ini Abah. Kalau ini AA aja. Ini Om aja. Oh, Om aja. Iya. Siap. Boleh silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, mungkin untuk nama Asep Sobandi ya, biasa dipanggil Asep Alung gitu kan. Oke. Kalau di dunia perlayangan. Abah Asep Alung ya. Kebetulan saya mewakili dari Pelangi Kabupaten Garut ya. Betul. Untuk diundang ke sini. Kebetulan untuk jabatan saya sekjen dari Pelangi Kabupaten Garut. Luar biasa, kehormatan sekali untuk Ya. kami nih kedatangan Abah ya. Selanjutnya Om, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi ya. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Pudin, cuman kalau untuk di lapangan ya, jadi panggilnya Om Al. Oke. Iya. Siap. Alhamdulillah mewakili dari Kepengurusan Pelangi Kabupaten Garut sebagai humas. Oke, Ya, sebagai alhamdulillah. humas ya, luar biasa sekali. Mungkin Insa Medina ada tema ya yang akan kita angkat pada hari ini, yaitu nostalgia yang menyatukan. Wah, layang-layang sebagai jembatan lintas generasi. Jadi kalau misalnya berbicara tentang tema ini, memang kalau pecinta layang-layang itu bukan hanya menimpa anak-anak atau kalangan muda saja ya, Abah dan juga Om. Dan boleh diceritakan dong, tadi ini kan Om sama Abah itu berasal dari komunitas Pelangi. Betul. Boleh diceritakan dong selayang pandang tentang komunitas tersebut, silahkan. Ya, terima kasih. Mohon izin teman-teman semuanya. Jadi perihal tentang kepelangian, Pelangi itu adalah wadah sebuah organisasi Betul? yang sudah resmi legalitasnya gitu kan. Karena dari kepengurusan kita dari tingkat pusat, Betul. provinsi dan kabupaten itu sudah ada. Sudah ada badan hukumnya, Betul. legalitasnya lah, resmi lah kita itu kan.
Jadi kebetulan saya pribadi mungkin di Kepelangian ini, di Garut ini periode kedua mungkin ya, pengurus periode kedua ya. Periode kedua. Dan satu periode itu biasanya durasinya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Luar biasa. Nah, mungkin sedikit sejarah dulu ya Teh ya. Silakan apa dengan senang hati. Jadi sedikit sejarah di Garut itu, mungkin saya tahu bergabung dengan Pelangi itu tahun 2020 Teh. Mungkin saya ini orang regenerasi kedua ya, di periode kedua gitu kan, untuk di kepengurusan Pelangi. Karena Mas Pelangi itu ya setahu saya, setelah saya tahu Pelangi di Kabupaten Garut itu sudah ada dari tahun 2015. Sudah berbentuk organisasi. Oh, betul. Nah, cuman waktu itu kita masih independen. Masih independennya, kita belum ada dalam artian apa ya? Naungan teh, naungan tuh. Wadah resmi. Betul. Kita waktu itu masih independen. Nah, tahun 2020, 2022 saya bergabung karena ada sedikit waktu itu jadi motivasi buat saya untuk bergabung ke kepengurusan tuh. Kejadian waktu acara Porprov di Sumedang, Garut nggak ikutan. Kabupaten Garut tidak mengikuti. Iya, Alpa dulu. Betul. Nah, gitu kan. Nah, saya cari tahu informasinya, oh kita terkendala dari administrasi ternyata. Belum bergabung dengan Kormi Teh, karena karena olahraga tradisional layang-layang itu Pelangi sendiri dari pusat profesinya itu sudah dengan Kormi Teh. Sudah terintegrasi ya. Jadi olahraga tradisional layang-layang itu di bawah semua organisasi semua olahraga tradisional ya, itu semuanya ada di Kormi kan. Nah, kebetulan waktu itu Pelangi di Garut belum terdaftar di Kormi Garut. Betul. Nah, disitulah saya mulai bergabung dengan teman-teman ya, membantu ya sebisa saya gitu kan ya. Kebetulan saya waktu itu langsung sekretaris aja Teh. Ya bagian itu Anda. Betul. Langsung bagian kepengurusan ya. Udahlah langsung diselesaikan, kita selesaikan secara prosedur kan ke Dispora, ke Kormi. Alhamdulillah kita turun SK, kita resmi jadi anggota Naungan Kormi. Berarti memang Om sama Abah ini tuh barisan perintis ya. Yang menggagas untuk Pelangi Garut ini. Mungkin sedikit dari Om Om untuk di Pelangi periode kedua sebenarnya. Kalau yang pertama ini Abah dulu. Betul. Alhamdulillah waktu beliau menawarkan Om masuk yuk sama saya gitu, masuk di Pelangi. Pas awal-awal namun sih Pelangi teh gitu kan, gitu Pelangi teh emang nggak tahu gitu. Ternyata pas dikasih paham gini Om Pelangi itu gini. Oh ya, berarti alhamdulillah. Jadi banyak saudara tuh kita bergabung di Pelangi Garut. Betul. Iya, sangat. Tapi memang sebelumnya juga Om berkecimpung di dunia layang-layang juga. Betul. Kalau untuk dunia layang-layang ini sedikit bercerita ya. Kalau untuk layang-layang dari umur 3 tahun sebenarnya. 3 tahun. 3 tahun. Lagi lucu-lucunya ya Om. Waktu itu pernah dibawa ke sawah. Waktu kecil. Sampai ada layangan putus tak kejar, nyungsep ke sawah. Layangan putus mah kalau nggak salah judul film nggak sih? Nggak tahu. Nyungsep ke sawah ternyata. Sampai kepala tuh ada di bawah tanah. Aduh, guys, itu pengalaman waktu dulu. Waktu itu diceritakan di usia 7 tahun kalau nggak salah, Bapak tuh masih ada. Bahwa dulu pernah pengalaman tuh sampai karena senang layangan, kita ngejar layangan sampai kalian itu pijakan nyungsep di sawah. Itu kalau dulu nyungsep di lumpur, sekarang mah nyebur di organisasinya. Betul, luar biasa ya. Mudah-mudahan Abah dan Om sehat selalu. Amin. Oke, dan bisa diceritakan nggak sih bagaimana kiprah Pelangi Cabang Garut dalam menjaga kelestarian budaya layang-layang di tengah memang gempuran gadget? Abah Om kan sekarang mah ya anak-anak ketimbang ngadulang layangan malah main HP terus kan? Gimana tuh Bah Om? Silahkan. Jadi ya kita itu memang udah jadi dalam artian udah jadi tugas target kita gitu, misi kita, visi misi kita gitu untuk mempertahankan budaya kan, kelestarian budaya ya dari layangan ini kan, karena sejarah layangan ini udah ada lama gitu kan, dari zaman leluhur kita lah. Ada yang bilang sejarah dari Cina gini, dari Indonesia gini kan, khususnya Garut sendiri lah ada versi sendiri gitu kan. Betul. Nah, seiring berjalan waktu ya dulu mah kita ya karena dasar hobi suka, jadi masuk ke pengurusan
ya pengen menjaga intinya mah. Betul, menjaga kelestarian. Nah ya ini bagian dari PR program tugas kita sebagai pengurus mempertahankan gitu kan. Apalagi dengan zaman sekarang anak-anak itu ya larinya dikit-dikit ke HP gitu kan. Betul baik dari anak-anak kecil sampai anak dewasa, orang tua pun kan. Betul. Sedangkan di layangan sendiri dari anak kecil dia aja 3 tahun kan. Zaman apa gitu ya Om ya. Sedangkan saya aja sendiri sekarang anggota yang terdata sama saya paling tua tuh umur 80 tahun aja masih udah ada. Masih ada. Masya Allah. Masih ada teh. Nah, ya apa yang tadi kita pertanyakan perihal dengan dunia gadget sekarang itu jadi bukannya kita tambah down, jadi tambah kita semangat. Betul. Ya kita dalam artian ya pengenlah membantu gitu kan dengan hobi, tapi kita bisa membantu peranan ya khususnya di bidang sosialnya kan. Betul. Gitu kan, di sosialisasinya gitu kan. Betul. Makanya kita di sini selalu mengadakan program kegiatan sosialisasi di lapangan gitu kan. Ya cita-citanya mah pengennya go to school ya. Betul. Karena ini tuh memang betul bisa masuk ke dalam pembelajaran anak loh ya Om. Karena memang setahu aku di dalam pembelajaran bahasa Sunda pun anak-anak tuh kan sudah dikenalkan pembelajaran tentang permainan tradisional. Layang-layang ini adalah salah satu permainan tradisional yang memang harus diperkenalkan kepada anak gitu. Karena mungkin anak sekarang tuh banyak juga loh yang belum pernah bahkan main lang-layangan gitu kan. Lang-layangan, layang-layang gitu bahasa Indonesianya ya. Bahkan begini Kak, ketika ini untuk sekarang ya, anak-anak kan kebanyakan gadget kan. Betul. HP. Ini pengalaman sedikit, mungkin dulu waktu orang tua tuh nyuruh kita tuh jangan ngejar layangan, jangan main layangan kotor kan. Betul. Main kotor-kotoran. Ternyata ketika masuk ke gadget, orang tua malah lebih bingung lagi. Betul. Bingungnya gimana? Lah kok anak nggak ada kegiatan gitu kan? Beda sama yang dulu. Kalau dulu ya lari-lari, olahraga. Sekarang kan di rumah paling diem, ya pegang HP kan. Sosialnya pun ya, Om, sosialnya tidak ada. Jadi sekarang gini, anak-anak sekarang tuh lebih suka ketika kita ngajak ngobrol nih contohnya nih, orang tua sama anak. Pegang HP, betul. orang tua bicara nggak denger. Betul. Akibat dari apa kan? Dari gadget. Nah itu, jadi mungkin untuk sosialisasi kami di khususnya layangan, ini memperkenalkan memang untuk layangan musiman. Tapi kalau untuk saya pribadi, berikut untuk teman-teman dari Fighter Garut, tidak ada musimnya. Betul. Mau hujan, mau panas, tetap jalan gitu. Betul sekali. Luar biasa sekali. Wah, memang betul yang dikatakan oleh Abah dan Om ya. Kalau sekarang aku pun masih punya anak kecil kayak ada timbul rasa takut. Kalau zaman dulu kan memang kebanyakan anak-anak itu bermain di luar ya, bertemu dengan rekan-rekan sebayanya. Kalau sekarang memang kalau ke HP kan cuman interaksi satu arah aja gitu ya, Om Abah. Luar biasa sekali. Dan kemudian nih, menurut Om dan juga Abah, mengapa layang-layang itu selalu buat kangen kepada orang-orang dewasa, kangen masa kecil? Kenapa coba? Bahkan sekarang kan sampai Om sama Abah juga ikut pada organisasi pelangi ini gitu kan. Apa sih khususnya mungkin untuk Abah dan Om, apa sih yang bikin kangen pada layang-layang selalu setiap saat? Mungkin kalau saya sendiri awalnya itu dari hobi. Yang pertamanya mungkin kecil itu ikut-ikutan kan. Lihat orang tua dulu main layangan seru banget nih gitu kan. Betul. Akhirnya kita juga bermain, ikut-ikut, ternyata emang seru teh. Memang seru kan. Betul. Ya mungkin ya untuk itu jadi nggak memori yang nggak bisa lupa tuh ya karena menariknya itu teh. Karena menariknya gitu kan. Betul. Jadi kangen malah saya pribadi kenal layangan tuh dari tahun berapa ya? Mungkin kalau ngejarnya mungkin sama dari masih kecil kan? Dari kecil betul. Kalau bermainnya masa tahun 96 kali. Udah mulai turun gitu kan. Main tuh bukan sama anak-anak kecil. Betul. Kita main sama orang dewasa gitu, orang tua gitu kan. Ikut-ikut ngadu berani, akhirnya ya jadi hobi. Malah walaupun sampai saat ini gitu ya, dulu walaupun kita ya sempat keluar gitu ya, keluar Garut, di luar kerja, tapi tiap kalau saya punya planning Agustus pasti musim layangan di kampung, pulang. Walaupun sedang merantau ya. Sampai seperti itu ya, luar biasa. Jadi udah tertanam dengan sendirinya gitu teh. Bukan
faktor keturunan juga sih. Keluarga hobi semua kan? Iya, betul. Oh, keluarga juga hobi semua ya. Gitu kan, dari kakek, orang tua, bapak sampai kita gitu kan. Betul. Ya, sampai kita dimanapun, walaupun ya di bulan pasti Agustus untuk main layangan berhenti. Walaupun musim hujan kan tadi bilang ya. Masuk ke sini tahun 2019 masuk Garut, netap lagi di Garut, udah nggak keluar lagi Garut tuh kan? Betul. Bingung nih nyari kesibukan, main layangan. Akhirnya kenal Pelangi, ya udah kita itu kan tadi yang saya ceritain sejarahnya masuk ke Pelangi. Ya sampai akhirnya, wah ternyata di Garut nih maniak sekali teh untuk layangan gitu kan? Betul. Maniak sekali, jadi nggak ada pre teh kalau buat para penghobi di Garut nih. Betul. Kalau untuk data aja yang ada sekarang yang pernah saya dari data ini udah hampir 4.000 lebih. Penghobi layang-layang. Iya, itu yang terdaftar. Yang terdaftar di Garut. Kabupaten Garut. Betul, itu dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Enggak, justru dewasa aja itu. Kan pakai KTP. Oh iya, berarti bikin KTA 17 tahun ke atas ya. Iya. Dan itu secara otomatis mereka punya KTA berarti masuk ke Kota Pelangi. Iya, bikin KTA. Kita data KTP-nya kita betul. data. Ya sesuai itu kan formulir. Itu yang terdaftar, ya alhamdulillah teh. Ternyata di Garut itu wow gitu kan, bukannya se-Jawa Barat lagi malah saya tahu. Iya betul. Se-Indonesia pun kalah. Sedunia pun kalah. Justru di Garut ini teh barometernya layangan. Itu udah apa namanya tuh udah survei. Betul lapangan survei ya. mendunia. Oh itu udah survei mendunia. Wah itu mungkin kalau menurut aku mendengarnya pun itu adalah kebanggaan untuk Kabupaten Garut ya. Itu deh nilai plusnya. Makanya saya jadi nggak nanggung gitu kan. Dulu sekedar hobi, tapi sekarang mah udahlah. Kita lillahi ta'ala aja, yang penting kita banggain dengan cara ini mungkin nggak? Betul. Karena kita kan berbuat kebaikan tidak perlu dengan apa aja punya. Betul. Dari hobi, dari suka, jadi bisa kita bermanfaat buat orang banyak. Betul. Apa enggak kan? Ya, betul. Gas aja udah. Digas aja. Rezeki mah datang sendiri. Betul sekali. Rezeki datang sendiri dan apa yang kita tanam nanti yang akan kita tuai pun apa yang akan kita tuai ya gitu. Selama itu dalam kebaikan gitu ya Om ya Abah. Betul. Luar biasa Om. Ada tambahan lagi? Dan yang alhamdulillahnya itu saya mengenal di Pelangi itu pertama awal tuh 2022. Oke. Itu pengurusan kedua. Alhamdulillah waktu itu saya masih kalau ini mah bisa dibilang apa ya? Kayak ayam gak ada induknya gitu. Karena nggak tahu gitu kan. Tahu. Ketika kita sharing sama Abah Asep, Om Al gini dan kedepannya alhamdulillah mengerti dan alhamdulillah sampai sekarang kita bertahan dan bahkan ini rasa kangen saya ya kepada layangan maaf sebenarnya sedikit. Boleh. Ketika saya lihat layangan yang terbang di atas yang kalah, saya tuh lagi dulu pasti kejar. Itu karena itu apa? Rasa cinta, rasa hobi gitu. Refleks betul. Kadang-kadang gini kata istri juga nih, kata istri Om Al gini, papi mah cenah kalau lihat layangan teh meni nanti kayak orang yang gimana gitu betul. Bahkan lagi pakai motor pun pengen berhenti gitu, pengen ngejar gitu. Aku kira tidak sampai seperti itu. Tidak jauh gini. Jadi layangan itu kalau udah masuk di hati, udah kayak cinta melekat di hati gitu. Kalau cinta sudah melekat di hati, tai kotak pun rasa cinta. Luar biasa ya. Aduh, nggak kalau kata orang tua aku ya dulu barudak teh cenah kalau ngejarang layangan tehnya tara lihat ke bawah. Iya. Tapi pada akhirnya itu menjadi sebuah analogi bahwa kita tuh jangan lihat ke atas. Karena kita tidak akan tahu medan seperti apa yang ada di bawah gitu ya. Betul. Tapi kita juga tidak boleh terlalu lihat ke atas ya, lihatnya yang di bawah karena banyak orang-orang yang ada di bawah kita dalam kondisi apapun ya. Oke, Abah, Om, akan ada pesan komersial dulu yang mau lewat. Ya, untuk Islam Medina jangan kemana-mana, tetap di Radio Kesehatan Medina FM. Pengen lebih tahu dan lebih dekat dengan kami? Kepoin yuk Facebook Radio Medina. Radio Medina. Dan dengarkan Radio Medina FM melalui streaming di www.medinafm.id. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo. Wah, padahal pengen nyobain. Ngapain jauh-jauh ke Singapura? Ada delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa baru. Yang bener loh. Cobain dulu aja. Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya. Minyak
kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedasnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura. Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go. Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere. Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya. Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food. Insan Medina, tahukah Anda? Asma adalah penyakit gangguan saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak disertai mengi. Penderita kerap mengalami kekambuhan yang terjadi mendadak, misalnya karena paparan bulu binatang, debu, dan lain-lain. Berikut cara mengatasi kambuhnya asma yang bisa dilakukan. Pertama, duduk dengan postur tegak. Saat terjadi serangan asma, segera hentikan kegiatan yang sedang dilakukan. Kemudian, duduklah dengan postur tegak. Tindakan ini memungkinkan Anda untuk bisa bernapas dengan lebih baik. Hindari posisi bungkuk atau berbaring. Kedua posisi tersebut dapat membuat saluran napas semakin tersumbat sehingga serangan asma pun bisa semakin parah. Kedua, tarik napas dalam dan panjang. Serangan asma menyebabkan ketidakseimbangan kadar oksigen dan karbon dioksida yang mengganggu aliran darah ke otak. Jika dibiarkan, dapat mengalami penurunan kesadaran. Untuk mencegahnya, tarik napas panjang dan dalam untuk mendorong terjadinya keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Lakukan selama beberapa saat hingga kondisi terasa membaik. Ketiga, tetap tenang. Untuk mengatasi asma yang kambuh agar tidak semakin parah, cobalah tetap tenang. Atur napas sedemikian rupa agar tidak terlalu cepat. Selain itu, usahakan untuk mengendurkan pakaian yang terasa sempit agar laju napas tidak terganggu atau terhambat. Keempat, segera hindari pencetus. Penderita asma sangat perlu mengetahui bahan atau zat apa saja yang bisa mencetuskan serangan. Apakah itu debu, asap rokok, aroma zat kimia, atau lain-lainnya. Jika sudah mengetahui, jauhi zat pencetus tersebut sama sekali, bahkan ketika serangan asma belum terjadi. Kelima, minum secangkir kopi atau teh hangat. Minuman hangat yang mengandung kafein seperti kopi atau teh dapat menjadi cara mengatasi asma yang kambuh. Ini karena kandungan kafein bisa membantu membuka saluran nafas. Cara kerja kafein mirip dengan obat asma, yaitu teofilin yang dapat membuka saluran napas Anda. Keenam, cari pelega pernapasan yang dibawa penderita. Jika Anda adalah penderita asma, obat asma jenis reliever atau pereda harus selalu dibawa kemanapun. Pengobatan asma secara cepat atau jangka pendek yaitu dengan menggunakan obat pelega saluran pernapasan seperti inhaler dan juga nebulizer. Dan yang ketujuh, segera cari pertolongan medis. Jika asma bertambah parah setelah beristirahat, lekaslah cari pertolongan medis. Bawa pasien ke unit gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Ayo hidup sehat dimulai dari kita. Cek, punten. Mangga. Beli sabun. Rek Marandi, sabunna CR. Sabun Nuvo Family-nya. Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Cek. Wah, pas pisan teh. Ayeuna aya kemasan anyar 200 mili ngan 10.000. Alah, biraku, Cek. Nuvo Family 200 mili ngan 10.000. Bener pisan teh. Sok we atuh diborong, leuwih hemat 50%. Biasa kanggo sasadiaan di bumi. Tah eta ibu pinter milih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngalembabkeun kulit, teu nyebabkeun iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7. Pisan. Kela stokna masih seueur, Ceu. Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak. Borong kabehanana
Nuhunnya cuy. Mangga tuh teh. Mandi jadi leuwih hemat pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000. Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead. Follow Instagram Medina 1053 FM dan Twitter @medina1053 FM. Radio Kesehatan Medina FM. Insa Medina, terima kasih masih setia bersama kami di Radio Kesehatan Medina FM ya. Buat Insa Medina yang penasaran, ari wajah Abah sama Om Alte gimana sih? Boleh bergabung di live TikTok kami di 105.3 Medina 105.3 FM ya, atau boleh menonton melalui live streaming kami di akun Radio Kesehatan Medina. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya ke teman-teman, apalagi buat pecinta layang-layang. Ini juga Rifa mendengar bahwa di live TikTok katanya sudah banyak sekali yang menonton. Karena secara tidak langsung kita membuat nostalgia para penonton nih, Om Al sama Abah. Iya. Oke, tadi kan kita sudah banyak membahas tentang komunitas pelangi ya. Tapi kita juga akan membahas berkenaan dengan kesehatan. Nah, Abah dan juga Om ya, bermain layang-layang itu kan memang identik dengan bermain di luar ruangan. Iya. Nah, dari sisi kesehatan fisik yang dirasakan oleh Om Al, Abah, dan juga rekan-rekan komunitas lain terhadap kesehatan tubuh ketika bermain layang-layang, ada tidak? Silakan. Banyak. Apa saja diantaranya, Bah? Kalau saya sendiri sampai sekarang bisa dibilang mungkin kalau orang rumah tahu seorang jarang paling sakit. Oke. Kejemur terus. Betul. Karena selalu mendapatkan vitamin D ya. Betul. Betul. Dari main layangan itu banyak manfaatnya sebetulnya. Betul. Dari fisik udah pasti kan, betul. Karena kan kita main pakai tenaga. Iya, betul. Menarik ulur, benang apa tuh disebutnya? Iya. Tarik ulur menarik ulur benang gitu kan, gerakan. Karena kan ada kategori-kategori aduan tuh. Betul. Kategori-kategori aduan seperti ngadu boloyor, klasik, giblur, jepret kan, itu lebih ekstrim lagi. Ada tingkat-tingkatannya gitu kan. Itu klasifikasi layang-layangan dari cara bermain. Dari cara bermain pun beda-beda deh. Betul. Ukuran layangan beda-beda, bermain pun beda-beda. Oke. Gitu kan. Jadi kalau main layang tuh ya gerakan tuh kan dari, mungkin ada yang pernah saya kirim videonya kan. Betul. Gerakannya macam-macam, udah ada yang sampai semuanya badannya bergerak gitu kan. Betul sekali. Itu kalau kita senam aja hitungan kan biasa 1 2 3 4 5 6 7 8 udah pegel ya, tarik ke atas. Ini teh kalau belum putus ya belum terus bergerak. Aku baru kebayang kan? Terus, benar. Kebayang kan? Jadi memang perlu fisik yang kuat gitu kan. Selain fisik, mental kalau di turnamen tuh kan. Mental, melatih mental. Betul. Kesehatan, fokus, mata, pikiran juga kalau fokus kan dilatih terus makan fokus deh. Betul sekali. Nah, dari cara bermain pun sebetulnya ya bisa jadi olahraga gitu kan. Karena melatih fokus, melatih mental, fisik, semuanya kena deh sebetulnya. Betul, bukan hanya fisik saja. Bukan hanya fisik aja gitu kan. Jadi ya sehat aja. Insya Allah, makanya yang 80 tahun aja masih bisa main, masih bisa ingat. Ya. Berarti kan sehat. Iya, betul sekali. Karena kita juga harus ngeh bahwa kadang sekarang tuh jangankan orang tua deh, Pak. Aku aja udah pelupa gitu kan. Kalau misalnya memang kefokusan dan daya ingat kita memang tidak dilatih dari sejak dini ya, gitu, gampang lupa ya. Kalau Om Al sendiri gimana, Om? Apakah memang kalau misalnya contoh realnya nih dari layang-layang kan katanya tadi berpengaruh pada kesehatan mental dan juga mengurangi stres kayaknya. Boleh diceritakan? Oke, jadi gini, kalau untuk layang-layang ini kan segi hobi sebenarnya. Betul. Segi hobi yang menyehatkan sebenarnya. Nah, jadi contoh kecilnya gini. Ketika kita mumet di rumah nih, mumet di rumah, pikiran lagi kacau, kan lagi galau. Setidaknya di hati ini kan sama pikiran tuh agak buyar gitu lah, nggak terlalu terfokus ke satu beban gitu. Betul. Untuk Om Al pribadi, contoh kecil pas kemarin itu kan, Om Al di rumah kan kerja udah beres, dagang juga udah beres kan, ngapain lagi, tiduran, nggak enak, di rumah juga apa aja, ya udah turun aja ke lapangan, gitu. Bahkan saking gimana ya, bisa dibilang cinta ya di layang. Betul. Kita di depan rumah aja nggak ada lawan, terbang aja layang udah. Yang penting kita ada kepuasan hati sedikit. Betul. Walaupun kita nggak ada lawan untuk ngadu, cukup terbang aja di rumah, di depan halaman, terbang aja layangan sejauh mungkin. Hilang stres ya. Itu bisa jadi obat loh. Bahkan betul.
untuk gerakan-gerakan di layangan ini menurut Om Al pribadi ya. Om Al kan dulu pernah senam nih. Betul. 1,5 jam apa 2 jam. Ternyata ketika kita gibrig layangan itu full power banget. Oke. Serius. Betul. Hampir sama ini apa ya, aerobik jumba ya. Betul. Boxing. Betul. Karena ketika kita gibrig itu durasi. Durasi kita gibrig 1 menit sama aja kita dengan berlari 100 meter. Itu durasi capeknya itu. Betul. Capeknya itu. Jadi olahraga bener-bener olahraga gitu, bukan sekedar hobi. Jadi ketika kita ke lapangan, udah mumet gitu kan, apa rasa-rasa gagal tuh hilang. Betul sekali. Wah, luar biasa. Ini pembahasan kita semakin menarik nih Insan Medina ya. Tapi sayang sekali akan ada pariwara dulu yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Kesehatan Medina FM. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya. Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa. Chef Devina, apa yang bikin beda? Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap. Oh iya? Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget. Mau dong, Chef. Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy. Minyak pipih dan kenyal. Rasanya unik. Ini ada sayurannya ya, Chef? Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect. Sedap. Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang. Yes, Chef. Punya keluhan dengan mata atau sering merasa nyeri di sendi-sendi? Obati saja di Pusat Pengobatan Mata Himalaya, spesialis mata dan tulang sendi. Pusat Pengobatan Mata Himalaya ahli mengobati tanpa operasi yang legalitasnya sudah diakui. Terbukti mampu membatalkan vonis operasi dan injeksi dengan melakukan gurah mata dan terapi saraf untuk mata katarak, glukoma, rabun, mata merah, mata plus, minus, dan silinder. Selain itu, ada juga sistem terapi atau totok saraf untuk mengobati tulang dan sendi seperti pengapuran, rematik, tulang keropos, stroke, saraf kejepit, asam urat, osteoporosis, persendian, flu tulang, dan urat kejepit. Segera kunjungi Pusat Pengobatan Mata Himalaya di Jalan Ahmad Yani, depan Pegadaian Karopeak Garut, kurang lebih 200 meter dari Bundaran Suci ke arah Garut Kota. Telepon di 0878 7474 2777. Sekali lagi di 0878 7474 2777. Pusat Pengobatan Mata Himalaya, langsung teratasi, mata buram kembali cerah. Sepi dah. Iya. Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2. Woi, ada Neng Wika. Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh. Wah, rumahnya. Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh. Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah. Kres-kres bawang gorengnya juga endes. Wah, porsinya mantul, bikin full. Iya dong, fantastis. Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengata. Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika? Iya kan? Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap. Jelas, irit lagi. Wika, nambah lagi ya. Waduh, 23 makan sukses. Cobain ya guys, mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Insa Medina masih tetap bersama Rifa, ada Abah dan juga Om Al ya dari komunitas Pelangi nih. Oke, Abah dan Om Al ya. Tadi kita sudah banyak sekali membahas seputar dengan layang-layang nih. Betul. Adapun ini ada pertanyaan dari Insan Medina. Katanya kan seringkali benang gelasan atau kawat yang putus itu menjadi ancaman bagi pengendara motor. Nah, bagaimana nih dari komunitas Pelangi Garut mengedukasi para pemain layang-layang agar tidak bermain di dekat jalan raya atau permukiman padat penduduk? Silahkan Om dan Abah. Oke. Ya, jadi ya itu tadi kita kan membuat organisasi ini menjadi wadah ini ya untuk mengurangi hal-hal seperti itu. Betul. Karena itu udah suatu misi kan. Betul. Tugas kita yang menjaga hobi kita ya, kalau bukan kita siapa lagi. Betul, nah, peranan pengurus di sini ya harus bisa mengedukasi, mensosialisasikan hal-hal yang positif kepada anggotanya. Betul. Sedangkan ya dari awal saya bilang tadi kebayang di Garut ini ternyata paling banyak, bukannya se-Indonesia, sedunia kan? Betul. Saya karena survei setiap provinsi, karena kita kan ada pengurus-pengurus provinsi kan. Betul. Di Pelangi ini kan. Ngelis gitu ya? Iya, ngelis. Di provinsi lain cuma segini lah. Garut paling banyak di provinsi lain itu cuman 1.000 lah. Berarti yang terdata. Kesenjangannya pun jauh. Wow. Ya, betul. Nah, kalau sejauh ini Kabupaten Garut aja kita udah 4.000. Kebayang kan? Iya, betul. Itu yang terdaftar. Sedangkan yang nggak terdaftar tahu sendiri di Garut mah. Setiap hari aja nggak libur. Nah, jadi kita di situ tugas kita ya, kita pengurus di sini mengupayakan sama teman-teman sesuai bidangnya masing-masing, baik di keanggotaan, bantu yuk untuk kita memberikan arahan. Satu, mungkin target kita itu pemetaan arena. Yap, betul. Pemetaan arena. Jadi saat ngadu tuh harus tahu tempatnya yang mana nih yang aman. Jadi tidak sembarangan bermain ya, kita bermain. Abah, betul. Jadi kita edukasiin nih. Oh, tempat ini zonanisasi dulu kan? Betul. Nah, kita lihat seperti jalur Sutet, daerah selatan kan? Ya, betul. Nah, itu kita sosialisasikan. Kita kasih arahan kepada anggota-anggota kita, tolong kalau bermain layangan kasih jarak, jangan sampai mendepani Sutet. Oke. Dan jangan di bawah Sutet. Betul. Radius dari jarak Sutet kurang lebih 100 meter. Membelakangi. Betul. Jangan mendepani. Karena kalau untuk mendepani kan banyak. Iya, betul sekali. Jadi kita siasati seperti itu. Karena untuk melarang susah teh. Ya, betul. Jadi kita apalagi ini berkenaan dengan hobi ya. Jadi kita nih, tolonglah bantu. Yuk kita jaga hobi kita. Ini zona ini Sutet. Jadi hindari Sutet. Bukannya melarang, banyak yang melarang, tapi ya kita sikapi jangan cara kita gitu kan, dalam artian yang masuk di akal, jangan sampai membahayakan diri kita sendiri gitu kan, dan orang lain. Nah, itu ya untuk zona daerah selatan itu kan Sutet ya. Betul. Kalau untuk kota kan rawan lalu lintas. Ya, betul sekali. Ya kan? Itu bagaimana tuh, Bah? Di situ ya kita arahkan juga sama seperti itu. Tolong bermain layangan, lihat zonanya, jangan sampai setelah benang kalah itu membahayakan orang lain. Iya, betul. Ya, jadi sama peta zona juga gitu kan, jangan terus untuk lapak pokoknya yang steril, menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban. Pokoknya itu kita terus sosialisasikan. Betul. Jadi teman-teman harus dewasa di sini. Jangan sampai kita senang orang lain rugi. Iya, betul. Jangan egois gitu ya, Pak. Egois kan. Betul. Jadi di situ makanya saya selalu menekankan kepada ketua-ketua anggota tim, kepada ketua-ketua korwil, tolong yuk sosialisasiin terus, bukan hanya keanggotaan, apalagi keanggotaan kita ya, kalau di luar dari anggota kita wajib mensosialisasikan yang belum, ya seperti yang masyarakat pemain musiman gitu deh. Betul. Kalau pemain musiman, karena saya yakin gini loh, di Garut ini kan setiap tim itu ada, tiap desa pasti ada teh. Bukan desa lagi, dalam artian RW aja udah ada satu tim itu. Saya yakin teman-teman kalau menjalankan itu semua bisa meminimalisir hal-hal negatif. Iya, betul. Jadi saling mengingatkan gitu ya, Bah. Saling menjaga, saling mengingatkan gitu kan. Seperti kan ada benangan yang bekas, ada bekas sama kawat kan. Betul. Nah, itu sebetulnya kalau yang kawat itu sebetulnya bukan pemain. Itu pemburu, kalau bilang orang yang suka mengejar layangan, malas ngejar pakai kawat. Nah, itu tugas kita juga. Betul.
Nah di situ makanya saya tekankan kalau teman-teman yang tahu wilayahnya yang wilayahnya rawan kawat, tolong diedukasiin juga, dilarang gitu kan, nggak boleh. Karena kan ada perdanya sekarang. Ada perdanya. Jadi harapan saya ya, apalagi alhamdulillah ya kalau di Garut sendiri udah ada duta relawannya gitu kan, relawan gitu kan, keamanan. Ya mudah-mudahan teman-teman relawan tetap semangat, terus berjuang menjaga hobi kita, masalah kebaikan Allah yang tahu, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas teman-teman lah. Karena tanpa gaji mereka deh. Luar biasa. Kesadaran hati aja. Betul. Ya itulah kita sebagai pengurus ya harus bisa mengayomi, menjaga, ya membanggakan lah. Ya betul. Karena ya Garut ini sebetulnya deh kalau bisa dibilang kalau di bidang ekonominya tuh produsen terbanyak. Betul. Kebanyakan tuh konsumtif ya. Jadi rezekinya di situ. Iya betul. Luar biasa. Tapi gitu, ya ada sisi itunya ya gitu. Positifnya di situ. Ya, memang sih image paradigma orang-orang dulu kan layangan tuh pemalasan. Iya. Pembuangan. Betul. Memang deh. Awalnya seperti itu, ya karena kan dulu belum ada cabang olahraga. Betul. Kalau sekarang jadi kebanggaan, karena sudah masuk cabang olahraga nasional, tambah semangat kalau kita yang hobi gitu kan. Yang benar-benar kita hobi, suka, ya jadi modal motivasi buat kita. Dalam artian, ya sekarang melihat aja pemain layangan udah pada keren-keren kan, udah penampilan udah sporty ya, karena udah kita ultimatum seperti itu pada anggota. Tolong keren-keren kan, pakai sepatu, pakai udah sporty semua, kayaknya udah cabang olahraga masa ke sawah juga dulu. Gitu diakui kan, oleh negara. Makanya saya berterima kasih juga sama pemerintahan gitu kan, yang sudah melegalitaskan olahraga tradisional gitu kan, khususnya layang-layang yang saya hobi. Kan ke semua banyak lah organisasi lain tradisional lain yang sudah diinikan sama pemerintah ya. Makanya alhamdulillah. Nah kita sebagai penghobi ya membantu peran pemerintah ya seperti ini gitu kan. Betul. Ya berani berbuat dan tanggung jawab gitu kan. Tapi dalam hal yang baik. Iya, dalam hal yang positif gitu kan. Makanya di sini ya kalau kita sama teman-teman di kepengurusan modal semangat deh. Iya, betul. Ya kita aja dah. Biarin orang mau bilang apa juga. Malah saya mah sampai seperti dicap. Karena orang-orang kampung saya sendiri bingung. Betul. Katanya nih orang main layangan tiap hari, kerjanya ngapain sih katanya kan gitu kan? Untuk yang tidak tahu orang yang tidak tahu kan? Betul. Padahal di situ ya ada income buat saya gitu kan, ada keuntungan buat saya gitu kan. Ya alhamdulillah sih gitu kan. Betul. bisa banyak kenal orang yang utamanya mah gitu kan. Betul. Bisa banyak kenal orang ya dari jual beli ya. Betul. Percaya gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kan tetap ada sisi positifnya positif ya. Kita kan memang tidak istilahnya tidak memunafikan semua orang itu kan memang membutuhkan penghasilan juga gitu kayak Abah Om. Tapi kan kenapa tidak kalau hobi menghasilkan itu lebih membahagiakan. Nah, betul. Ada tambahan lagi Bang? Ya, jadi kan seperti itu. Kalau saya dari dulu prinsip saya gitu loh. Kerja sambil berwisata seperti apa sih? Kerja itu kan kalau kitanya suka pasti betah. Betul. Kalau kitanya ikhlas, rezeki pasti datang sendiri. Betul sekali. Gitu kan? Nah, ya saya sebelum di layangan aja ya kerjaan saya dulu sama di lapangan aja gitu kan. Di satu instansi pemerintahan dulu kan. Betul. Nah, di lapangan. Saya tuh di lapangan dari dulu gitu kan. Betul. Kebetulan kebencanaan kalau saya dulu gitu kan. dari tahun 2002 sampai 2019 gitu kan. Makanya jarang pulang ke Garut itu dulu. Pulang Garut itu dari 2019. Nah, datang ke Garut. Di sana di stop gitu kan, dalam artian sayanya capek gitu kan, berhenti pindah ke Garut. Ya gimana nih? Ya kita bermodalkan pengalaman organisasi, pengalaman ini. Ya udah ini aja kerjain. Yang penting bermanfaat aja dah. Betul. Ya alhamdulillah main di Pelangi akhirnya kita ngurus anggota begitu banyak, kebayang deh. Kalau ngurus orang-orang majelis taklim mungkin enak ya. Iya, tertib. Udah pasti tertib soleh gitu. Betul. Pemain layangan. Tapi itu jadi motivasi, makanya saya selalu mengarahkan sama teman-teman, yuk. Ini tugas kita nih. Semangat. Tugas lu lebih mulia. Ya lu bayangin deh. Ya orang lapangan tukang ngadu
kita beresin. Iya, benar. Ya kan? Betul. Tugas Ustadz aja kalah tuh. Tapi sama-sama lah gitu kan. Nggak ada kalahnya. Jadi yang pasti kita niatnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya saya merubah hal paradigma yang negatif menjadi positif. Itu aja prinsip saya. Makanya saya bertahan di Pelangi, saya ikhlas mengerjakan di Pelangi. Saya mengajak teman-teman yang semangat ya karena itu pacuannya. Betul. Jangan sampai hobi kita ini dikasih kesempatan kita tinggalin, malah dimanfaatin orang-orang oknum tidak bertanggung jawab kan, yang benci main layangan. Betul. Malah makanya di situ saya kemas. Ya udah, kita kan dikasih wadah nih, dikasih kemasan. Ya tinggal kita yang menjaganya, kita mainin. Betul. Seperti apa nih? Edukasinya seperti apa? Program-programnya yang kita jalanin seperti apa? Untuk mensiasati hal-hal negatif yang orang pandang, yang bisa merugikan orang, kita cegah. Kita kurangin lah. Kalau dicegah mungkin susah. Sulit. Tapi kalau kita kurangin, nah itu bagian dari peranan kita membantu pemerintahan, aparatur lah gitu kan. Nah seperti kita menjaga ketertiban, sosialisasi masalah keamanan, ketertiban, cara bermain layangan, untuk prestasinya. Betul. Teknik, skill, pelatihan mentalnya seperti di lapangan kita latih gitu kan, kita kompetisikan. Nah, kan ada tingkatnya kan, Porprov, Pornas tuh kan, udah jelas deh. Betul. Nah kita kan seleksi atlet itu di 4.000 orang ini yang bersedia menjadi atlet, yuk kita seleksi. Betul. Potensinya dikembangkan. Gitu kan, itu dari olahraganya, dari segi ekonominya, ya kebayang 4.000 orang anggota, ya kan? Betul. Dari ekonominya kebutuhan senar bahan kan, kalau di Garut ini yang menariknya tuh yang saya jadi satu tim itu satu pengrajin. Satu tim satu pengrajin. Malah satu tim bisa jadi ada 3 pengrajin, 2 pengrajin. Nah saya selisih ternyata kebutuhan di luar provinsi itu banyaknya ngambil di Garut. Selain Sumedang ya, pabrik yang terbesar kan Sumedang. Kalau di Garut kan banyak, besar tapi banyak, dikit, kecil tapi banyak. Mungkin kebanyakan itu pengrajin lokal. Nah itu juga PR saya nih. Sebetulnya PR saya untuk membantu teman-teman. Abah semangat untuk bahkan mungkin bisa go internasional nanti produk-produk Garut. Jadi nanti yang terkenal dari Garut itu bukan hanya kulitnya saja. Udah sampai Brazil deh. Gede. Produk kita tuh udah sampai Brazil, udah yang sampai Filipina, udah sampai Asia Tenggara gitu, udah sampai produk-produk Garut tuh. Cuman ya itu dia tadi, karena kita memang kurang di manajemennya ya, di bidang usahanya. Jadi legalitas seperti apa legalitaskan usaha seperti UMKM, perizinan dan lain-lain. Nah seperti kan ada mudah nih, ada UMKM-nya gitu kan. Nah inilah yang kita lagi jalanin gitu kan, untuk mengumpulkan database pengrajin yang ada di Garut. Nanti kita satukan, nanti kita cobalah. Betul. Ya mudah-mudahan kedepannya prospeknya lebih tinggi lagi ya Bah, di masalah permodalan, perizinan dan lain-lain, karena ini tuh cukup membanggakan Kabupaten Garut ya. Layang-layang Garut sampai ke Brazil kan. Luar biasa. Oke, kalau untuk Om Al nih, untuk event-event kedepannya yang akan dilaksanakan oleh Pelangi Garut, kira-kira ada apa saja nih? Mungkin untuk event kita kedepannya Garut ya banyak sebenarnya. Ya salah satu aja ya. Kita kan di sini ada Pornas. Insya Allah itu juga kalaupun ada rezekinya gitu kan, ada waktunya, izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengadakan Pornas di SOR. Ya, itu mudah-mudahan kita bisa terlaksana gitu. Maksudnya Garut menjadi tuan rumah. Betul, jadi tuan rumah di Garut. Cita-cita ya, mudah-mudahan saja ya. Karena Rifa rasa pemerintah mungkin ada pertimbangan yang cukup baik untuk Garut ya, dari segi keanggotaan, kualitas para pemainnya mungkin gitu kan. Jadi keinginan kita itu Garut tuh bisa jadi tuan rumah. Amin, amin, mudah-mudahan. Bisa lebih dikenal lagi ya. Istilahnya lebih mendunia lah, lebih ke pelosok-pelosok kan. Ini tadi tambahan dari Abah ya untuk produk-produk. Ya, saya kebetulan Om Al nih di Gartim gitu kan. Maksudnya di koordinator Gartim, berarti Jawa Timur. Oh itu ada koordinatornya ya? Ada betul, untuk Om Al pribadi masuk di koordinator wilayah sekecamatan. Karena tiap-tiap kecamatan ada satu koordinator. Jadi tadi kembali ke topik yang tadi pertanyaan awalnya. Tadi kita kembali di bagaimana untuk
banyak mungkin yang negatif tentang benang gelasan yang ada di jalan. Betul. Ya, tadi. Alhamdulillah untuk prospek di scouting khususnya scouting, kita selalu mengedukasikan atau memberikan pengertian kepada teman-teman untuk penerbang itu lebih hati-hati. Betul. Kita lihat jarak di mana melintas tidak itu benang ke jalanan gitu kan. Karena yang paling bahaya kan itu kan pengendara, emang itu seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk teman-teman kita selalu kalau benang gelasan kalau udah kalah langsung aja digulung. Ataupun ada sisa jangan dibuang di tempat. Kalau bisa diambil karena lagi. Jaga listrik kita, jaga hobi kita juga sama gitu kan. Jaga keselamatan kita, jaga keselamatan orang lain juga. Betul. Gitu. Jadi untuk teman-teman selalu dikasih edukasi untuk aduan layangan, lihat posisi, lihat tempat, lihat situasi, lihat sikon gitu. Aman atau enggak aman ya silakan bebas gitu. Ya, betul. Karena khususnya di scouting aja ya, kita untuk maniak di scouting alhamdulillah ada beberapa tim yang udah masuk, bahkan yang mungkin yang awalan atau mungkin yang udah senior bahkan senior di scouting itu yang ada di hampir 90 tahunan usianya. 90 tahun? Iya. Dia masih produktif, masih bisa main masih Om? Masih bisa. Bahkan beliau itu gimana ya, bilang suhu gitu kan. Nah iya suhu kita gitu yang pernah dulu waktu aduan itu kalau dulu itu goloyor namanya aduan santai gitu kan. Karena ngadu goloyor itu bisa sambil makan. Betul. Karena paling santai soalnya aduan itu paling santai. Betul. Wah, jadi Insa Medina pasti penasaran nih serba-serbi tentang macam-macam layang-layang, kemudian cara bermainnya juga tadi beberapa teknik ya. Insa Medina yang mau tahu lebih baik masuk ke komunitas Pelangi ya Om A, boleh silakan dipromosikan. Kalau misalnya mau bergabung harus kemana nih Insan Medina? Ya, untuk Insan Medina untuk teman-teman ya yang ada di manapun Anda berada, khususnya wilayah Kabupaten Garut, boleh gabung di kami, bisa langsung hubungi Abah Asep atau mungkin bisa hubungi langsung ke Kormi ya, karena boleh kalau mau menyampaikan nomor HP juga boleh. Boleh, silakan Abah. Jadi mungkin untuk buat teman-teman Sobat Medina yang tidak bergabung ke organisasi kami di Kepelangian, itu bisa menghubungi Korcam masing-masing. Betul. Karena kita sudah membentuk ketua tingkat kecamatan masing-masing. Bisa juga ke wilayah, gitu kan. Garut Kota, kan kita dibagi 5 wilayah nih teh. Garut Kota, Garut Timur, Garut Barat, Garut Selatan, Garut Utara. Iya, betul. Itu ketua wilayahnya. Nah, di bawah wilayah ada kecamatan, gitu kan. Sedangkan kita kan 42 kecamatan. Iya, betul. Ya kan? Mual kage roh nyabahnya. Jadi kita alhamdulillah kemarin kita eksibisi Porkab. Kemarin sifatnya masih ekspedisi, cuman alhamdulillah gitu kan. Kemarin Porkab itu 20 kecamatan mewakili 22 kecamatan mewakili hampir setengahnya Garut ya. Betul. Itu berapa? 60 bro. Iya, kita ambil kemarin 2 orang per kecamatan, gitu kan. Nah, itu alhamdulillah kemarin tuh selesai acara Porkab. Nah, kita kan dari seleksi Porkab nanti kita ada seleksi Porprov. Betul. Nah, tingkat Porprov kemarin kita di terakhir kita di Karawang, di Purwakarta, di tempatnya Om Mulyana, ketua Pelangi provinsi. Alhamdulillah, nah disitulah kita kurang beruntung sebetulnya teh. Iya betul, tidak apa-apa ya Bang. Tidak lolos Pornas kan. Tapi alhamdulillah sih untuk pencapaian kita salah periode saya ya, periode saya 2022 kita juara 2 tingkat Porprov di Subang. Terus juara satunya berarti waktu itu Tasik juara satunya. Tapi luar biasa ya, kalah dengan wilayah-wilayah Priangan. Se-Jawa Barat ya, se-Jawa Barat aja. Nah, waktu Pornas kita medali perak. Tapi nggak apa-apa loh, itu juga membanggakan. Luar biasa. Pengennya emas teh. Iya. Mudah-mudahan kedepannya ya Bah, masih panjang waktu ya Om. Nah 2024 kita tereliminasi duluan. Tapi ada kebanggaan di layangan kecil. Karena di Garut ini teh identiknya layangan besar, sedangkan peminatnya layangan besar. Dari anak kecil aja pengennya mainnya layangan gede gitu kan. Sedangkan yang sangat potensial yang sudah duluan masuk delegasi nasional itu kan main layangan kalau aduan layangan kecil ya. Betul. Jadi di kita nih kurang nggak ada peminatnya. Betul. Nah di situ PR juga sih sebetulnya kan. Tapi alhamdulillah kemarin pencapaian kita masuk 4 besar. Betul. Karena yang dibawa ke Gorontalo 3 orang jadi nggak masuk. Karena juara 4. Juara 4 ya betul. Nah terus
untuk yang layangan hias kita kurang. Jadi di sini mungkin saya sampaikan juga itu ya. Betul. Untuk delegasi yang sudah masuk nasional nih. Layangan hias 3 dimensi, 2 dimensi. Naga layang. Layangan adu. Nah, ini produk kita nih. Wow. Yang 125 produk sendiri nih. Alhamdulillah sudah masuk delegasi nasional Giblur. Gibrig ulur kategori gibrig ulur 105 120 cm layangan. Ukuran layangan. Alhamdulillah itu sudah masuk delegasi nasional teh. Produk Garut. Penciptanya orang Garut, ya kan? Nah, udah dilombain nasional gitu. Nah, sebetulnya kategori yang produk-produk Garut itu banyak. Cuman belum, masih proses deh. Masih pengenalan. Karena PR kita pengurus kabupaten dengan provinsi mensosialisasikan ke luar kan perlu kerjasama. Betul ya. sekali. Nah, di luar kan belum tahu teh, malah pada kaget awalnya tuh dikasih layangan gede kan. Wah, kok layangannya gede ini kan diaduin kan biasa main kecil. Iya, betul. Yang diaduin kan biasa kecil, kok gede nih. Nah, di situ alhamdulillah kita berjuang tahun 2022 masuk delegasi nasional deh. Layangan Giblur yang 120 kebanggaan dong. Kalau misalkan hak cipta mah hak cipta kita itu dari produk cuma produk asli. Iya, gitu kan. Jadi terima kasih buat Ketua Oteng do pendiri itu pencetus teh. Pencetus ya, Ketua Oteng yang sekarang jadi ketua nih teh, ketua saya. Dia teh pencetus layangan Giblur. Dan alhamdulillah diakui nasional. Kan nanti mudah-mudahan go internasional ya. Terus, nah seperti aduan kategori lain yang belum masuk delegasi nasional, nggak usah berkecil hati maksud saya itu kan. Kita juga berjuang, yuk kita sama-sama maksud saya itu kan. Sampean rekam, sampean videoin, sebarin kan udah gampang gitu media sosial ya kan. Sekarang apa tinggal upload dong biar sosial media. Biar provinsi-provinsi lain itu tahu aduan jepret ring, aduan jepret kulit, kan banyak gitu. Iya betul. Klasik ulur, goloyor ya kan. Apalagi ya? Ada jepret kulit juga ada. Iya betul. Itu produk kita yang belum nasional, belum masuk delegasi nasional baru gitu. Iya, masih perjuangan lah. Betul. Oke, ini Abah dan Om tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Sebetulnya masih banyak sekali yang ingin Rifa tanyakan mewakili Insan Medina ya. Dan mungkin terakhir nih, apa harapan dari komunitas Pelangi Garut terhadap pemerintah lokal agar memang tradisi yang menyehatkan ini tuh tetap punya ruang dan juga lapangan di tengah pembangunan kota yang makin padat? Silakan, ada harapan gak untuk pemerintah lokal? Ada. Silakan Om. Boleh. Untuk harapan pribadi ya, untuk harapan saya pribadi yang mewakili di Korcam ya. Karena kebetulan Om Al jadi koordinator Korcam ya di sana. Mudah-mudahan ke depan untuk komunitas-komunitas layangan ini UMKM ya. Iya betul. UMKM. Ini untuk Om Al pribadi, ya mudah-mudahan ada bantuan dana lah, hibah atau apa ya, nggak tahu kita. Yang penting harapan hati. Betul. Contoh Om Al pribadi, ya mungkin untuk ada bantuan modal. Betul, gitu kan. permodalan. Karena kan gini, kita berdiri perusahaan walaupun kecil, tapi butuh modal. Betul sekali. Mungkin karena udah ada niat, ya Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan untuk mungkin ada channel atau apa ya, nggak tahu kita lagi nggak tahu. Ya, itu pun harapannya bisa membantu UMKM yang ada di kecamatan. Ini untuk perajin-perajin lokal lah. Betul. Karena kita seiringnya waktu yang namanya kita hobi, kalau itu menghasilkan positif ya. Kenapa tidak? Kenapa tidak gitu kan, betul kan? Yang namanya kita usaha di apa aja lah, yang penting dari mana dari mana itu arahnya. Yang penting kita tetap di jalur satu, kata positif gitu. Nah, betul sekali. Oke, Insan Medina, ternyata kita sudah berada di penghujung acara Talkshow kali ini ya. Untuk Abah Asep Sobandi, Abah Alung, dan juga Om Ali Pudin. Terima kasih banyak untuk segala waktunya. Mudah-mudahan nanti kedepannya main-main lagi ke Radio Kesehatan Medina FM ya. Siap. Sukses selalu untuk komunitas Pelangi, Perkumpulan Pelayang Seluruh Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Insan Medina. Dan untuk Insan Medina jangan kemana-mana ya. Setelah pariwara berikut ini Rifa akan kembali. Medina FM. Ish, lagi ngapain, Neng? Tangan diangkat-angkat sambil pegang ketiak gitu. Ini Kak, aku tuh berasa ada benjolan gitu di ketiak bawah. Takut apa-apa, sakit lagi. Daripada horor nebak-nebak gak jelas, antar periksa ke dokter spesialis patologi anatomik di RS Medina yuk.
Layanan patologi anatomi di Rumah Sakit Medina melayani pemeriksaan kanker, tumor, penyakit ginjal dan hati, gangguan autoimun, infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun jamur, dan pemeriksaan pap smear dengan jadwal tindakan FNAB atau biopsi dan pap smear setiap hari Senin dan Kamis oleh Dr. Akbar Maulana SPPA. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi di 0858 6025 5592. PIPP di nomor 081 806 500 500. Instagram